Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Anissa Fardiba dari Program Studi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik siklus menstruasi. Nah, sebelum masuk ke siklusnya, saya bahas dulu ke pengertiannya ya. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan dan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan dinding endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang dikeluarkan berkisar antara 10 hingga 80 mili per hari dengan kisaran rata-rata 35 mili per hari. Nah, setelah tahu pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Lalu, dalam siklus menstruasi ini, terdapat siklus ovum atau perkembangan folikel, hormon, dan siklus endometrium atau dinding rahim. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang pertama ya, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen untuk membantu mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan. Sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan menaiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH menaik. Fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau ternal-sip, yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron ini dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadi menstruasi selanjutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.